Salam sejahtera, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kepada Ibu dosen saya, Ibu Husnayeti, saya sangat berterima kasih karena sudah ikhlas membimbing sehingga saya mendapatkan banyak ilmu di mata kuliah yang Ibu ajarkan. Dan baiklah, adapun judul materi yang akan saya presentasikan yaitu penyusunan anggaran penjualan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Meta Evanali, NIM 20181204020039, Institut Teknologi dan Bisnis Andalan, jurusan Manajemen semester 6. Oke, kita next slide. Anggaran penjualan. Adapun pengertiannya sebagai rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Oke, kita next. Pengelompokan anggaran penjualan ada 5. Yang pertama, wilayah pemasaran. Yang kedua, kelompok konsumen. Yang ketiga, jenis produk. Yang keempat, kelompok wiraniaga. Yang kelima, waktu terjadinya penjualan, dan seterusnya. Oke, kita next slide. Nah, ini ada contoh soal pada PT Evana, di mana sebuah perusahaan produsen pakaian merek AAA yang berkedudukan di Jakarta. Setiap wilayah pemasaran dipimpin seorang manajer cabang. Perusahaan ini memproduksi kemeja anak laki dan wanita, pakaian dewasa pria, celana panjang pria dan wanita. Untuk tahun 2010, perusahaan ini merencanakan menjual yang pertama, pakaian anak sebanyak 10.000 setel pakaian, di mana sebanyak 60% merupakan pakaian anak lelaki dan sisanya pakaian anak perempuan dengan harga masing-masing sebesar 30.000 sampai 40.000 per setel. Kedua, kemeja pria dewasa sebanyak 15.000 setel, pakaian seharga 60.000 per setel. Oke, next. Nah, selanjutnya celana panjang sebanyak 20.000 setel, di mana sebanyak 70% merupakan celana panjang pria dan sisanya celana panjang wanita, dengan harga masing-masing sebesar 75.000 sampai 85.000 per setelnya. Nah, dari target penjualan tersebut, diharapkan sebanyak 30% dapat dijual di wilayah DKI, sebanyak 10% di wilayah Jawa Barat, sebanyak 20% di wilayah Jawa Tengah, sebanyak 25% di Jawa Timur, dan sisanya di Provinsi Bali. Dari total volume penjualan yang direncanakan untuk tahun 2010 tersebut dialokasikan masing-masing sebanyak 15% untuk bulan Oktober dan Desember, masing-masing sebanyak 10% untuk bulan Januari, Februari, September, dan November, dan masing-masing sebanyak 5% untuk bulan-bulan sisanya. Pengalokasian volume penjualan tersebut didasarkan pada data historis penjualan tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita next. Dari data ini, perusahaan memiliki 9 orang salesman dan target penjualan mereka adalah sebagai berikut. Oke, kita next. Anggaran penjualan tahun 2010. Jenis produknya ada pakaian anak laki-laki disingkat jadi PAL. Volumenya 6.000, harganya 30.000, nilainya 180 juta. Pakaian anak perempuan disingkat PAP, volumenya 4.000, harganya 40.000, nilainya itu 160 juta. Kemeja pria disingkat KP, volumenya 15.000, harganya 60.000, nilainya 900 juta. Celana panjang pria disingkat jadi CPP, volumenya 14.000, harga 75.000, nilainya 1M 50 juta. Celana panjang wanita disingkat CPW,
volumenya 6.000, harganya 85.000, nilainya 510 juta. Jadi total nilainya ada 2M 800 juta. Oke, kita next. Nah, dari tabel ini dilambangkan anggaran penjualan bulanan mulai dari bulan Januari hingga Desember. Dan totalnya itu di PAL sebanyak 6.000, di PAP itu sebanyak 4.000, di KP sebanyak 15.000, di CPP sebanyak 14.000, di CPW sebanyak 6.000. Oke, kita next. Anggaran penjualan triwulan. Kita lihat tabelnya. Ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan ini adalah nama-nama produknya. Totalnya itu di PAL ada 6.000, di PAP 4.000, di KP 15.000, di CPP 14.000, dan di CPW 6.000. Oke, kita next. Nah, ini adalah tabel penjualan per wilayah pemasaran. Wilayah DKI, Jabar, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jatim, Bali, dan inilah itu wilayahnya. Dan di sini ada volume, harga per unit, nilai penjualan. Jadi kita total nilai penjualannya itu ada 2M 800 juta. Oke, kita next. Dari tabel ini, anggaran penjualan per niaganya itu di setiap volume penjualan per jenis produknya ada totalnya itu total dari PAL 6.000, PAP 4.000, KP 15.000, CPP 14.000, CPW 6.000. Dan ini adalah nama-nama salesman-nya. Oke, kita next. Nah, sumber data penjualan itu ada 5. Yang pertama, penjualan tahun-tahun sebelumnya dari pertumbuhan rata-rata dan its square. Yang kedua, target pertumbuhan penjualan dari pertumbuhan volume penjualan dan pertumbuhan pasar. Yang ketiga, demografi atau perubahan penduduk. Yang keempat, pertumbuhan pendapatan. Yang kelima, perubahan di lingkungan perusahaan. Next. Dari tabel ini, kita bisa melihat sumber data penjualan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Rata-rata pertumbuhan. Di tahun 2005 itu volumenya 220, 2006 244,200, 2007 280,830, 2008 308 913, 2009 355,250. Nah, di sampingnya ini ada pertumbuhan volume dan presentasinya. Volume ada 24,200, presentasinya 11%. Yang kedua ada 36,63, volumenya 36,63. Volumenya itu yang kedua ada 36,630, presentasinya 15%, dan seterusnya. Oke, kita next. Nah, kesimpulannya dari data penjualan itu ada 3. Yang pertama, pertumbuhan penjualan tahun 2005 sampai 2006 adalah sebesar 24,200 unit atau 244,200 sampai 250.000 atau sebesar 11%. Nah, dari sini bisa kita lihat hasilnya itu. Pertumbuhan penjualan
tahun 2006 sampai 2007 adalah sebesar 36,630 unit atau 280,830 sampai 244 sampai 200 atau sebesar 15%. Kita bisa lihatnya dari sini. Dan seterusnya. Yang kedua itu, nah, dari data di atas terlihat bahwa pertumbuhan volume rata-ratanya itu adalah sebesar 24,200 dari data di atas terlihat bahwa pertumbuhan volume rata-rata adalah sebesar 24,200 ditambah 36,630 ditambah 28,083 ditambah 46,337 dibagi 4 tahun sama dengan 135,250 dibagi 4 sama dengan 33,813 per tahunnya. Karena itu, volume penjualan tahun 2010 dianggarkan sebesar volume penjualan tahun 2009. Ditambah dengan volume pertumbuhan rata-ratanya yaitu sebesar 355,250 ditambah 33,813, hasilnya itu adalah sebesar 389,63 unit. Nah, yang ketiga itu dari data tersebut terlihat bahwa pertumbuhan rata-rata selama 5 tahun adalah sebesar 11% ditambah 15% ditambah 10% ditambah 15% dibagi 4 tahun sama dengan 12,75%. Maka perusahaan dapat menerapkan target volume penjualan untuk tahun 2010 adalah sebesar volume penjualan tahun 2006 dikalikan dengan 100% ditambah dengan presentasi pertumbuhan rata-rata yaitu sebesar 355,250 dikali 100% ditambah 12,75% atau 355,250 dikali 112,75% sama dengan 544 unit. Oke, kita next. B. Least Square. Metode least square adalah salah satu metode di dalam ilmu statistik yang biasanya digunakan untuk membuat taksiran dari suatu tren tertentu. Tren tersebut tercermin di dalam sekumpulan data berupa time series. Data time series adalah sekumpulan data yang mewakili beberapa tahun secara berurutan. Misalnya, data penjualan historis suatu perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Oke, kita next. Di dalam metode least square, persamaan suatu tren dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana Y sama dengan nilai proyeksi variabel Y untuk suatu nilai X. A konstanta, nilai Y seandainya X sama dengan 0. B sama dengan slope, menunjukkan berapa satuannya yang akan berubah seandainya X berubah satu satuan. Oke, next. Menurut least square, nilai A dan B persamaan tren linear dapat dicari sebagai berikut. A sama dengan EY dibagi N. B sama dengan EXY dibagi EX pangkat 2, di mana sigma-nya jumlah penjualan aktual, N sama dengan jumlah tahun dalam data, EXY sama dengan jumlah perkalian variabel X dan Y. EX pangkat 2 sama dengan jumlah kuadrat dari variabel X. Oke, kita next. Oke. Sekian hasil dari presentasi saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan, dan saya ucapkan terima kasih.